Apakah perkataan Yesus memberikan jaminan kepada pencuri yang disalibkan di sebelahnya? Apakah benar saat mereka berdua mati dan mereka langsung pergi bersama ke Firdaus pada hari itu juga? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat sejahtera saudara-saudara dimanapun saudara berada. Sudah banyak kita belajar firman Tuhan dalam channel ini. Siap percaya saudara tetap setia dengan channel ini, terlebih setia kepada Tuhan. Dan selalu rindu untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Banyak orang ketika membaca ayat ini langsung menyimpulkan bahwa hari itu juga pencuri itu berada di Firdaus bersama Yesus. Ada yang percaya bahwa pencuri itu langsung masuk surga saat itu juga ketika dia mati. Sebagian kecil orang juga percaya bahwa Firdaus adalah tempat nyaman sementara bagi orang-orang yang benar. Tempat ini kadang disebut sebagai pangkuan Abraham, atau dianggap sebagai bagian dari Hades yang tidak menyiksa, sebagai tempat penantian sebelum kebangkitan akhir. Mereka menganggap bahwa Lukas 23 ayat 43 berarti jiwa-jiwa menerima upah mereka seketika setelah kematian. Namun pemahaman ini sangat bertentangan dengan puluhan ayat Alkitab lainnya. Kita tidak bisa membangun keyakinan hanya dari satu ayat saja, karena semua ayat dalam Alkitab saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Lalu, di manakah letak pemahaman yang sesungguhnya? Sebelum kita menyelami lebih dalam, marilah kita terlebih dahulu membahas di manakah sebenarnya Firdaus itu. Apakah Firdaus itu tempat penantian kebangkitan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang? Ataukah Firdaus itu adalah surga itu sendiri? Perhatikan dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Ini adalah kisah Rasul Paulus menerima penglihatan rohani dari Tuhan. Dikatakan di sana, aku tahu tentang seorang Kristen, ya. Di sini orang itu adalah Paulus sendiri, tapi dia menggunakan nama orang ketiga untuk menghindari daripada bermegah diri. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Kalau bahasa aslinya itu diangkat sampai ke surga tingkat ketiga. Berarti tingkat ketiga adalah surga tempat kediaman Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apakah surga itu sama dengan Firdaus? Mari kita baca ayat keempat di pasal yang sama. 2 Korintus 12 ayat 4. Perhatikan baik-baik. Ini sambungannya. Ia tiba-tiba diangkat kemana? Diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi dari sini kita boleh lihat bahwa Firdaus itu adalah surga itu sendiri, tempat kediaman Allah dan para malaikat, juga tempat di mana Yesus berada sekarang. Jadi kalau selama ini pemahaman Firdaus itu kononnya sebagai tempat penantian roh-roh, tempat menunggu untuk dibangkitkan, ya. Kalau perhatikan pemahaman seperti ini saudara, terasa aneh kan? Sedangkan Alkitab justru katakan bahwa Firdaus itu adalah surga itu sendiri, maka jadi aneh kalau surga disebut sebagai tempat menunggu kebangkitan. Kalau sudah ada di surga, ya tidak perlu dibangkitkan lagi kan? Jadi jelas di sini bahwa pemahaman itu salah dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Namun kalau masih ada yang tetap mempertahankan pemahaman bahwa Firdaus itu bukan surga melainkan tempat roh-roh menanti kebangkitan, maka kalau kita kembali kepada kisah Yesus dan pencuri di sebelahnya yang disalibkan,
Ada dua hal yang keliru dari pemahaman beberapa orang tentang Lukas 23 ayat 43. Perhatikan baik-baik. Pertama, meskipun Yesus berkata kepada si pencuri itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Namun 3 hari kemudian setelah Yesus bangkit dari kubur, dia berkata kepada Maria bahwa dia belum pergi kemana? Dia belum pergi kepada Bapanya. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum apa? Belum pergi kepada Bapa." Di mana Allah Bapa pada waktu itu? Di surga kan? Lalu Yesus melanjutkan, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Yesus berkata kepada si pencuri bahwa mereka akan bersama di Firdaus padahal Yesus sendiri belum pergi ke sana? Jangan kita katakan bahwa saat Yesus mati di kayu salib dia langsung pergi ke surga bersama pencuri itu. Karena setelah kebangkitannya pun Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus masih berada di bumi. Berapa lama? 40 hari lamanya. Selama itu ia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Barulah setelah itu Yesus naik ke surga. Apakah jelas? Jelas ya. Yang kedua, Yesus dan pencuri itu tidak mati pada waktu yang sama. Apakah kita masih ingat? Para tentara Romawi datang sesaat sebelum matahari terbenam untuk mengambil mayat-mayat dari kayu salib. Ketika itu Yesus sudah mati, tetapi kedua pencuri itu masih hidup. Lalu kaki mereka dipatahkan supaya kematian mereka lebih cepat. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin Yesus dapat memastikan si pencuri itu akan bersama-sama dengannya di Firdaus hari itu juga kalau mereka sendiri tidak mati pada waktu yang sama? Bagaimana pemahaman sesungguhnya tentang ayat itu? Mari kita baca sekali lagi Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kata hari ini atau today dalam bahasa aslinya simiron, berdiri di tengah antara dua klausa yang secara harafiah berbunyi, "Sungguh kepadamu aku berkata, dan bersamaku kamu akan berada di Firdaus." Sebagai contoh, saya katakan begini, hari ini saya katakan kepada kamu bahwa kamu akan mendengar pelajaran yang akan datang. Jadi melalui kalimat ini kamu tidak akan mendengar pelajaran itu hari ini. Tetapi hari ini saya mau bagi tahu bahwa pelajaran itu akan datang. Boleh mengerti maksud saya? Kesalahpahaman yang muncul ini mulai jelas ketika kita mempertimbangkan bahwa tanda baca dalam Lukas 23 ayat 43 ditambahkan saat Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa aslinya itu tidak ada komanya, ya, koma atau noktanya. Jadi penterjemah mereka menempatkan koma sebelum kata hari ini. Dan itulah yang membuat banyak orang salah paham terhadap maksud sebenarnya. Jadi apa sebenarnya yang Kristus katakan kepada pencuri itu seharusnya bunyinya begini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini. Atau sesungguhnya hari ini aku mau berkata. Aku mau bilang kepadamu pada hari ini, engkau akan bersamaku di surga. Jadi koma itu seharusnya ditempatkan setelah kata hari ini. Dan dengan begitu ayat ini dibaca dengan benar sesuai maksud dan susunan ayatnya. Boleh dimengerti kan? Sebenarnya pertanyaan besar yang sedang direnungkan oleh pencuri itu saat dia berbicara kepada Yesus bukanlah soal kapan dia akan pergi ke surga, tetapi lebih kepada apakah aku akan sampai ke sana, apakah aku akan diterima. Itu yang dia renungkan sebenarnya. Perhatikan baik-baik saudara, pencuri itu tidak meminta untuk dibawa ke Firdaus pada hari itu juga. Lalu apa sebenarnya yang dia minta? Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata,
ya, ini pencuri yang berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau apa? Apabila engkau datang sebagai raja. Ayat ini sangat jelas merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua. Jadi bukan permintaan untuk langsung masuk ke Firdaus hari itu juga, bukan. Oleh itu adalah satu kesalahan apabila ada yang menggunakan ayat Lukas 23 ayat 43 sebagai dasar untuk menggambarkan bahwa surga atau neraka adalah tempat yang langsung dimasuki setelah kematian. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.